Ya, halo selamat datang di Fun Kamsip episode kedua. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan terima kasih buat teman-teman yang udah juga nonton recording atau rekaman ini. Ini kita akan melanjutkan dari materi ataupun pembahasan kita yang sebelumnya yang sempat tertunda ya. Kita belum kelar kemarin menghabiskan satu bahan paparan di episode pertama. Di sini kita akan lanjutkan. Dan di sini kita akan bahas juga mengenai kuis yang telah kita laksanakan sebelumnya. Oke. Mengenal lebih dekat dengan Cyber Security Framework versi 1.1. Oke, di mana ya? Ini saya perkenalkan diri lagi, saya Anton dan selamat datang di playlist ataupun kursus Fun Kamsip. Oke, jangan lupa abaikan momen ketika belajar. Nah, di sini NIST Cyber Security Framework versi 1.1, di mana kerangka atau framework keamanan siber NIST dapat membantu organisasi ataupun bahkan dapat membantu individu untuk memulai atau meningkatkan program keamanan cyber mereka di organisasi mereka. Nah, ini contohnya. Ya, sorry bukan contoh maksudnya. Ini dia gambaran dari frameworknya. Di mana ini yang sebelah kanan bawah, yang ini framework versi 1.1 dan ini adalah upgrade-nya. Coba kita lihat. Halo Kak Sofia. Oke, kita lanjutkan ke Kak Sofia sambil menunggu yang lain juga pada datang. Nah, di sini kalau dari teman-teman agak bingung di sini melihatnya ketika membaca daripada tulisannya yang PDF itu, membaca daripada itu masih bingung, mungkin bisa dibaca langsung ke praktiknya ataupun ke penerapan langsungnya berdasarkan NIST Interagency Report. Di mana ini gambaran daripada eh, melakukan ataupun mengimplementasikan daripada fase tadi cyber security framework tadi ke dalam kegiatan sehari-hari ataupun ke dalam kegiatan di organisasi kita. Bahkan ini juga selain di organisasi kita bisa gunakan untuk kegiatan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di bagian identify. Di mana identify ini bisa lihat beberapa poin contohnya ya. Jika di dalam organisasi kita melakukan identify ataupun kontrol ataupun kendali terhadap siapa saja yang memiliki akses ke informasi bisnis kita. Itu harus kita cek, benar-benar kita cek apakah si A berhak, si B berhak, berhaknya itu apakah sebatas sampai melakukan 1, 2, 3, 4 ataupun hanya sebatas melakukan satu kegiatan saja seperti itu. Lalu kita melakukan juga background check, kemudian kita melihat eh, ini setiap employee ataupun setiap karyawan memiliki akun mereka masing-masing secara individual seperti itu. Tentu ya misalnya email, kita memiliki email bisnis kita sendiri, beda dengan email rekan di kantor kita seperti itu. Dan tentu di bagian identify kita juga melakukan membuat kebijakan ataupun policy dan untuk keamanan informasi kita. Nah, di bagian kedua ya ini adalah protect ataupun bagian melindungi. Di sini kita coba nih membatasi akses daripada karyawan ke data ataupun informasi. Dan situ tadi juga berhubungan ya dengan bagian identify, bagian pertama. Kita di sini sudah membatasinya, bukan hanya sebatas melakukan identifikasi terhadap tadi pembatasan, tapi kita sini sudah melakukan pembatasan. Kita sudah melakukan praktiknya atau implementasinya. Dan kemudian di sini contohnya yang bagian kedua ini kita menggunakan UPS ataupun Surge Protectors. Ini bisa kita bilang eh, satu daya ya, sorry, atau ya cadangan daya listrik
Seperti misalnya UPS, ketika ada mati lampu, dia tidak otomatis mati seperti itu, masih ada cadangan dayanya, sehingga eh, sistemnya tidak langsung tiba-tiba mati seperti itu jika di bagian organisasi. Dan kemudian nih kita bagian ketiga, contohnya kita melakukan patch ke operating system ataupun aplikasi milik kita. Ini bisa kita gunakan juga untuk kehidupan kita sehari-hari ya, buat individu kita, di mana kita melakukan pembaruan terhadap sistem operasi baik itu laptop, komputer, handphone ataupun lain sebagainya, sehingga sistem operasi ataupun aplikasi kita menjadi versi yang paling baru, di mana ketika aplikasi ataupun sistem operasi itu di-upgrade ataupun di-patch ke bagian yang paling baru, itu tentu developernya melihat melakukan fix terhadap bugs ataupun terhadap eh, masalah daripada security. Di situ developer melakukan patch. Dan kemudian ada lagi berikutnya adalah kita melakukan install dan tentu mengaktifkan software ataupun hardware. Ini dia firewall ya. Firewall yang berbentuk software ataupun hardware di semua jaringan bisnis kita seperti itu. Kemudian kita melakukan pengamanan ke access point kita, ke wireless access point kita dan juga network kita. Bagaimana pengamanannya? Tentu ketika misal di dalam SSID ataupun WiFi kita menggunakan eh, metode algoritma enkripsi yang lebih kuat, seperti itu kita nanti bisa bandingkan WEP, WPA2, WPA2 PSK seperti itu kita bandingkan, dan itu kita lihat mana yang paling bagus, mana paling untuk sulit untuk di crack seperti itu. Dan kemudian di situ kita juga menggunakan password yang tentu sulit untuk dilakukan brute force. Oke. Ya, halo Kak Muhammad Soleh. Nah, kemudian bagian berikutnya selain pada mengamankan daripada wireless access point kita, kemudian kita melakukan filter terhadap web yang dikunjungi, web yang bisa dikunjungi dan juga email. Kita melakukan filter. Kita melakukan pembatasan terhadap spam ataupun terhadap email yang masuk seperti itu. Dan kita menggunakan berikutnya encryption terhadap sensitive business information, terhadap informasi bisnis kita yang sensitif. Ini bagian organisasi contohnya, dan jika di bagian kehidupan kita atau di data pribadi kita sendiri, kita bisa menggunakan enkripsi juga ataupun sorry, kita menggunakan enkripsi terhadap data yang sensitif milik kita pribadi seperti itu. Ya, halo Kak Mukti, halo Kak Bintang, selamat datang. Nah, kemudian eh, bagian berikutnya adalah train your employees dan juga komputer-komputer kita yang yang sudah lama, yang sudah lawas, itu bisa kita perhatikan lagi apakah benar masih bisa dipakai, relevan untuk dipakai atau tidak. Nah, itu bagian protect ya teman-teman. Kemudian di bagian detect atau deteksi, kita bisa melakukan instalasi dan juga mengupdate apabila memang sudah terinstall. Kita melakukan pemasangan terhadap antivirus, anti spyware, dan juga anti malware program. Tentu kita perlu juga melakukan maintain dan monitor terhadap logs. Ini ya khususnya bagian monitor logs ini penting di bagian bisnis ya, di bagian organisasi. Kita tentu walaupun ya semisal belum memiliki resource ataupun seperti belum memiliki SDM untuk melihat log monitor 24 jam, tentu
setidaknya kita bisa menampilkan monitornya yang kita bisa menampilkan lognya yang mudah untuk dimonitor kapanpun walaupun tidak 24 jam seperti itu. Tapi lebih baik jika memang bisnisnya sudah besar, silakan lognya dimonitor 24 jam seperti itu. Kemudian kita melakukan bagian respon ya ini keempat, melakukan develop terhadap eh, disaster information disaster and information security incident. Ini bisa bilang kita melakukan pembuatan DRC ya namanya, sorry. Ya. Nah, kita bisa melakukan eh di bagian respon ya teman-teman, seperti namanya pengembangan ataupun kita melakukan perencanaan terhadap DRC ataupun Recovery Center, di mana semisal ketika ada bencana yang terjadi di sekitar ataupun di organisasi kita seperti itu, kita memiliki tadi cadangan backup, baik itu secara sistem ataupun secara data seperti itu. Dan kemudian bagian kelima yakni recover. Recover ini tadi juga bagiannya berhubungan dengan keempat. Tentu kita harus rajin-rajin melakukan backup terhadap informasi pribadi kita, informasi bisnis ataupun organisasi seperti itu. Kemudian backup ini kita perlu juga memisahkan dalam artian kita pisahkan tadi yang mana benar-benar paling penting ataupun mana yang memang secara terjadwal dia ataupun rutin. Biasanya kan kalau memang secara full satu sistem dilakukan backup per harinya akan memakan storage yang sangat banyak. Di sini kita perlu mungkin lebih memilah lagi jika memang kekurangan daripada resource seperti itu, kita pilih lagi mana data yang benar-benar krusial seperti itu ya teman-teman. Perlu untuk di backup, benar-benar di backup, dan itu pemisahannya juga kita bisa perhatikan juga seperti itu, misalnya kita melakukan backup ke dalam cloud ataupun backup secara offline ke dalam SSD ataupun hard disk seperti itu. Kemudian kita bisa perhatikan juga asuransi terhadap cyber seperti itu, dan kita jika memang ada ya asuransi terhadap cyber, kemudian kita bisa melakukan peningkatan ataupun upgrade terhadap proses ataupun prosedur dan teknologi yang kita miliki dalam bisnis organisasi kita. Seperti itu. Ini memang pengadopsiannya memang lebih banyak kepada tadi dari NIST framework tadi terhadap sebuah organisasi bisnis. Tapi kalau kita lihat masing-masing ini kita bisa adopsi untuk diri kita pribadi masing-masing dalam kita ber berkecimpung ataupun berkehidupan di cyberspace seperti itu teman-teman. Nah, nah itu sedikit pembahasan mengenai NIST framework. Tadi ya teman-teman, kita akan coba bahas kuis ya. Nah, ini soal pertama, mungkin di sini Anton seorang hacker profesional menargetkan website lawannya. Dia menemukan kolom input pengguna yang rentan. Dia memasukkan kode SQL berbahaya ke dalam database dan merusak informasi yang penting. Manakah dari nama serangan berikut yang dilakukan Anton dalam skenario di atas? Oke, teman-teman. Dari Kak Fajar gimana? Mau jawab? Kalau nggak salah kemarin yang jawabannya di kuis ini benar semua sih. Oke, pilihannya ada SQL Map, Web Device, SQL Utility, SQL Injection. Oke,
Kalau kita lihat di kolom chat, ya benar. Jawabannya adalah SQL injection. Mungkin Kak Bintang mau jelasin SQL injection itu apa? Oke, Kak Bintang. Ya, SQL injection itu ya benar tadi nama serangannya, di mana si penyerang atau hacker dia memasukkan kode SQL berbahaya ke dalam database. Di sini biasanya simpelnya jika website yang dulu yang sangat rentan terhadap SQL sekarang udah memang berkurang sih. Dia cukup memasukkan ya tanda petik di dalam URL bar seperti itu ataupun di alamat websitenya yang ada di browser. Nah, situ tinggal kasih tanda petik dan jika memang keluar error nanti eh jangan ditanyain siap Kak Sob ya. Nah, jika diberi tanda petik dia akan memunculkan error dan jika diberikan lagi perintah ataupun query untuk melakukan SQL, dia si website tersebut akan memunculkan database yang ada di dalam website tersebut. Padahal seharusnya kan database tersebut ditampilkan hanya pada ketika si admin ataupun developer masuk ke databasenya. Sedangkan user biasa yang mengunjungi websitenya kan tidak boleh. Itu dia dinamakan tadi ada kerentanan di dalam eh, memasukkan query SQL-nya seperti itu. Dan ini benar kata Kak Fajar, SQL Map itu nama tools ya benar Kak. SQL Map itu nama tools, dia open source, bisa itu udah otomatis ada ya, otomatis ada di Linux, sorry kali Linux sudah ada otomatis di kali Linux dan jika mau diinstal juga di Windows juga bisa. Dan itu melakukan otomasi atau otomatisasi untuk melakukan serangan SQL injection seperti itu. Web device mungkin tahu, teman-teman udah tahu. Dan SQL utility sebenarnya nggak ada ya sebenarnya. Nah, benar kata Kak Fajar. Web yang pakai PHP native kayaknya masih ada beberapa, betul. Baik itu web swasta, web pribadi, web pemerintah juga ada memang beberapa yang masih menggunakan PHP natif seperti itu dan bisa dibilang bukan berarti otomatis PHP natif itu rentan bukan berarti seperti itu tapi kebanyakan yang masih PHP natif dan tidak di patch ataupun di upgrade seperti itu rentan terhadap SQL injection. Nah, kemudian nih kedua, teman-teman pada jawab apa nih? Data yang diberikan pengguna tidak divalidasi, disaring atau dibersihkan oleh aplikasi. Identification A8. Oke. Nah, buat teman-teman yang makasih jawabannya Kak Fajar dan Kak Bintang. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung dengan pertanyaan ini, nah di sini kita soalnya mengenai OWASP Top 10. OWASP Top 10 untuk website. Itu adalah OWASP Top 10 adalah 10 sepuluh kerentanan yang populer pada tahun OWASP tersebut dikeluarkan. Oke Kak Sofia silakan sambil semangat juga mengerjain tugasnya. Nah, contohnya di OWASP Top 10 2021 ya. Top 10 2021. Nah, jawaban daripada data yang diberikan pengguna tidak divalidasi disaring membersihkan oleh aplikasi adalah nah, A03 2021 injection. Ini ya teman-teman. Di mana OWASP Top 10 ini sebelumnya dikeluarkan pada tahun 2017 ya, 2017.
dan terbarunya adalah 2021, urutannya juga berubah dan isi daripada tadi kerentanan-kerentanan yang ditemukan ataupun populer seperti itu juga berubah. Contohnya ya seperti ini di mana OWASP Top 10 ini yang pertama adalah broken access control, kedua adalah cryptographic failures, ketiga adalah injection. Di mana kalau kita lihat di website oaps.org/top 10, nah di sini kita bisa lihat penjelasan daripada kerentanan injection, di mana salah satunya adalah an application is vulnerable to attack when user supply data is not validated, filtered, and sanitized by the application. Nah, maka jawabannya adalah injection. Pertanyaannya, nah dari Kak Fajar, OAPS Top 10 setiap tahun update nggak Kak? Nggak, setiap tahun tidak update. Contohnya ya, OAPS Top 10 2013. Nah, misalnya yang kita coba 3 versi sebelumnya ya. Yang pertama yang dikeluarkan adalah 2013, kemudian baru diupdate 4 tahun kemudian, yakni 2017, lalu diupdate lagi pada 2021. Jadi memang tidak tidak tiap tahun seperti itu, Kak. Oke, zoomnya tinggal 10 menit lagi. Ya, bisa dibilang ya kalau memang kita lihat urutannya mungkin bisa dibilang 4 tahun sekali. Tapi memang tergantung daripada si OAPS Foundation ini yang mengeluarkan apakah mereka 4 tahun sekali atau tidak seperti itu Kak. Nah, kemudian dari Kak Bintang, apakah A03 sama dengan IDOR untuk POC-nya? Eh Injeksi ini POC-nya bisa dibilang berbeda Kak. Berbeda dengan daripada injeksi, di mana injeksi ini lebih tepatnya kepada tadi contoh yang soal pertama mengenai SQL injection, cross-site scripting atau XSS seperti itu. Sedangkan kalau IDOR ini jika di 2021 mungkin masuknya adalah di A01 malah Kak, di broken access control. Itu nanti coba kita make sure lagi, kita bahas lagi ya di grup. Nah, siap. Coba kita pastiin lagi nanti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah dari alat GUI berikut yang membantu penyerang melakukan sniffing lalu lintas jaringan langsung dari Ethernet ataupun Wi-Fi yang menyediakan filter untuk tampilan data yang disesuaikan? Oke, jawabannya pada benar sih ini sebenarnya. Ya, jawabannya ya Warsak benar ya. Kenapa Warsak? Nah, karena tadi ya melakukan sniffing terhadap lalu lintas jaringan. Kemudian ya kalau dilihat pilihannya ini adalah OWASP JAP ini melakukan scanning, Hping 3 ini juga memberikan ping sama sebenarnya ini alat untuk tools melakukan serangan menggunakan metode ping dan sebagainya. Kemudian LOIC ini adalah kalau kita lihat adalah Network Stress Testing Application, Low Orbit Ion Cannon seperti itu. Dan ini adalah tampilan yang di sebelah ini kanan atau tengah, sorry, merupakan tampilan daripada Wireshark seperti itu. Dan ini sifatnya tadi ya gratis dan open source ya teman-teman. Teman-teman bisa pasang di Windows teman-teman ataupun di Linux ataupun di macOS teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah data yang dikirimkan dalam bentuk teks yang jelas ini menyangkut protokol seperti
HTTP, SMTP, FTP menggunakan TLS, lalu lintas internet, eksternal berbahaya, verifikasi semua lalu lintas. Ini jawabannya kemarin. Coba kita next dulu. Oke. Nah, sekalian langsung kita ini ya, praktik langsung. Sorry. Nah, kita langsung buka Hoax Top 10. Nah, ini tadi. Di mana OAPS Top 10 yang sebelumnya adalah 2017 dan yang terbaru ada 2021, di mana sebelumnya injection masuk ke dalam peringkat pertama, sedangkan di tahun berikutnya itu masuk kepada peringkat ketiga. Nah, kita lihat aja ini pilihannya ada di mana: broken access control, cryptography failures, server side request forgery, dan juga security logging dan monitoring failures. Dimana kalau kita lihat ini peningkatan TLS ataupun start TLS, kita lihat juga tentang HTTP, SMTP, dan FTP. Kita coba lihat di bagian nih kedua. Nih, di mana cryptography failure, deskripsinya adalah the first thing is to determine the protection needs of data in transit and at rest. Contohnya ini. Dan ini contohnya seperti ini. Apakah data ditransmisikan ataupun dikirimkan sebagai teks terang, tidak dienkripsi, dan itu tadi jika memang itu dia datanya dikirimkan tidak secara enkripsi, itu bisa masuk ke dalam cryptographic failures, di mana ketika kita membuka website HTTP harusnya selazimnya website sekarang itu sudah menggunakan HTTPS ataupun penggunaan tadi SSL di dalam eh, transmisi data mereka. Begitu juga dengan SMTP, FTP, seperti itu. Dan juga peningkatan TLS dan start TLS. Jadi jawabannya adalah tadi nih A02 cryptographic failure. Ini juga ada penjelasan lainnya mengenai contoh-contohnya teman-teman. Nah, di sini juga ada how to prevent-nya, bagaimana mengatasi, bagaimana langkah preventifnya, seperti itu, atau langkah pencegahannya. Oke, di sini ada pertanyaan. Oke, misal mau pentest atau nyari kerentanan dari sebuah web, berarti kita coba metode-metode yang ada di OAPS Top 10 dulu ya, Kak. Oke, boleh. Nah, boleh kalau memang metode belajarnya seperti itu, kita misalnya memahami dulu, tapi memang biasanya juga dari saya pribadi juga menyarankan memahami dulu tadi contoh-contoh kerentanan ataupun kerentanan yang ada di website. Seperti itu kita coba cari tahu bagaimana bentuknya, bagaimana metodenya, bagaimana cara menyerangnya, seperti itu. Baru kita kirimkan ke website seperti itu. Bisa metodenya seperti itu Kak Fajar, benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini Sofia. Nih Kak Sofi udah sempat left meeting. Dari mana mau join lagi. Peretas profesional, mungkin ini soal terakhir ya teman-teman, karena waktu Zoom-nya tinggal 1 menit lagi. Email yang tampaknya sah dan melampirkan tautan berbahaya untuk memikat korbannya. Kemudian didistribusikan melalui saluran komunikasi atau surat yang mendapat informasi pribadi seperti nomor rekening.
Mungkin Kak Sofia mau jawab Kak, khusus bagian pertanyaan ini. Ini mirip-mirip aja sih Kak. Tidak bermaksud Kak. Siap. Ini dari Kak Fajar. Ya jawabannya mancing. Em, ransomware mungkin Kak. Ransomware mungkin. Kenapa ransomware? Apa Pak? Apa Kak? Kenapa ransom? Iya, taunya itu. Oke, siap. Dimana kalau sebenarnya di jawaban ini ya Kak, jawabannya adalah Apa Kak phishing. jawabannya? Heeh. Oh, Karena tadi lah. ya poinnya ini membuat email yang tampaknya sah. Jadi seakan-akan emailnya legit nih ya. Sah Hmm. beneran email yang memang dari satu organisasi ataupun perusahaan tertentu, ternyata itu emailnya palsu. Kemudian isinya itu tautan, tautan berbahaya, tautan berbahaya untuk memikat korbannya. Di situ dia phishing. Nanti ada juga pertanyaan tentang ransom kok, Kak, seperti itu. Nah, skenario yang dipasang adalah skenario yang digunakan adalah phishing, seperti itu. Oke, maaf ya Kak, malu Nggak pemula. apa-apa, kan belajar juga Saya kita. saya anak jaringan soal Oh, anak anak TKJ jaringan. ya. Siap. Oke, karena ini ya, Kak. Terima kasih teman.